Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Siswa-siswi MTS 8 Kebumen yang Ibu sayangi, alhamdulillah pada kali ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu lagi, dan marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kita, iman kita, Islam kita, dan kesehatan. Yang kedua, salawat dan salam pada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kita semua umat Islam, sehingga besok kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Siswa-siswi MTS 8 Kebumen, pada hari ini Ibu akan memberikan tema tentang di balik kesulitan terdapat kemudahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dunia ini sebagai tempat ujian dan cobaan bagi setiap orang, baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Bahkan semakin besar keimanan seseorang, maka semakin besar pula ujian yang akan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu banyak dari manusia yang ingin menghindari semua kesulitan dalam kehidupannya, padahal tidak dinamakan cobaan jika tidak ada kesulitan yang menimpa diri kita. Sebagai seorang muslim, yakinlah bahwa terdapat hikmah di balik kesulitan, karena Allah sendiri sudah menyiapkan kemudahannya jika ia bisa bersabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam firman Allah Al-Insyirah disebutkan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Siswa-siswi MTS 8 Kebumen yang Ibu sayangi, dalam surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6 ini, para ulama menganjurkan kita bahwa sebagai seorang muslim, kala kita sedang diuji agar tetap sabar, terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dengan mendekatkan diri kita, jalan kemudahan akan diberikannya. Barang siapa berharap kepada Allah, maka akan terjadilah seperti apa yang dia harapkan. Dari Abi Hurairah, Allah pernah berfirman, jika ia mengingatkan diriku saat sendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku dalam suatu kumpulan, maka aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu, yaitu kumpulan malaikat. Bentuk ujian manusia dari semua sisi, baik berupa kekayaan, harta, maupun kekurangan harta, karena dengan itu Allah telah menyeleksi diri kita. Siapa di antara kita hamba-hambanya yang terbaik amal solehnya. Bahkan dalam surat Al-Mulk 67 disampaikan, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa, maha pengampun. Dengan demikian, kualitas lebih utama daripada kuantitas. Namun jika kualitas itu sudah baik, ditambah dengan kuantitas yang paling utama. Jadi di balik ujian berupa banyak kesulitan dan pemberian adanya kemudahan yang akan mengiringi di balik kesulitan tersebut. Kesulitan dibuat untuk membedakan antara mereka yang benar-benar beriman dan mereka yang memiliki penyakit hati, yaitu yang tidak tulus dalam mengakui keimanan mereka. Kalian tahu yang namanya roda-roda kehidupan akan terus berputar. Keadaan akan selalu berubah, kadang di atas, kadang di bawah. Seperti sunatullah. Setelah lapar ada kenyang, setelah haus ada kepuasan,
Setiap kegelapan akan terang benderang, dan setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Anak-anakku, jangan takut dengan datangnya suatu kesulitan, karena sesudah kita melewati suatu kesulitan, niscaya kalian akan menemukan kemudahan dan kebahagiaan. Rasulullah SAW sendiri pernah mengalami masa-masa sulit dan cobaan dalam hidupnya. Beliau pernah dianiaya, beliau pernah dicaci maki, bahkan diboikot, kemudian harus pergi dari kota Mekah. Tapi beliau lakukan dengan penuh ketabahan, tetap optimis bahwa semua itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah juga disampaikan kepada para sahabat-sahabat beliau, bahkan pada zaman nabi-nabi dahulu, solusi-solusi kemudahan di balik kesulitan pasti akan Allah berikan. Seperti kisahnya Yunus alaihissalam dalam perut ikan, beliau akhirnya berpasrah diri kepada Allah, memperbanyak istighfar, memperbanyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kemudian bisa dimuntahkan kembali ke dunia. Kemudian Nabi Ayub alaihissalam ditimpa kesulitan, ditinggalkan kaumnya, diberi penyakit, tapi akhirnya beliau juga tetap berzikir dan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga dari Yusuf alaihissalam yang pernah mengalami masa-masa paceklik kurang lebih 7 tahun lamanya. Bayangkan, tidak ada air, tidak ada hujan. Masa-masa sulit itu hanya mengandalkan apa yang ada dalam masa 7 tahun sebelumnya. Anak-anakku, siswa-siswi MTS 8, marilah di masa-masa menunggu kesulitan-kesulitan ini, insya Allah itu merupakan masa-masa kebaikan untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk bisa terus dekat kepada Allah, sehingga nanti kita mendapatkan kesempurnaan hati. Anak-anakku, yakinlah bahwa di balik kesulitan pasti Allah akan berikan kebahagiaan, kemudahan. Allah pasti memberi jalan keluar terbaik. Jangan pernah berputus asa ketika ditimpa kesulitan. Kemudahan akan datang setelahnya, sehingga nanti setelah kesulitan itu akan ada kemudahan dan kebahagiaan. Tentunya sebagai orang yang cerdas dan penuh iman, akan merubah kerugian-kerugian ataupun kesulitan-kesulitan kita dengan keberuntungan-keberuntungan dan kebahagiaan-kebahagiaan di kemudian hari. Anak-anakku, kalian harus tahu bahwa semua ini menjadikan bukti bahwa kita harus tetap yakin berhusnudon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pada dasarnya Allah memberi kemudahan-kemudahan itu lebih banyak dibandingkan kesulitan, agar kita terus bisa senantiasa bersabar dan penuh kesabaran, keikhlasan dalam menjalankan semua aktivitas hidup kita, sehingga nantinya kita bisa hidup bahagia, bisa banyak bersyukur atas apa yang sudah diberikan Allah kepada diri kita semua. Anak-anakku, siswa-siswi MTS 8 Kebumen, marilah kita perbanyak beribadah, bertakwa, kemudian bersabar dan ikhlas dalam menjalankan semua aktivitas kita, sehingga hanya nantinya kebaikan dan keberkahanlah yang akan kita dapatkan. Demikian kesulitan-kesulitan dan kemudahan-kemudahan menjadikan diri kita tetap menjadi pribadi yang beriman, yang tetap mengandalkan bahwa semua itu kembali kepada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adalah hambanya yang menjalankan semua aktivitas itu dengan penuh kesabaran dan ketakwaan lagi kepada Allah, menambah terus takwa kita, menambah terus amal soleh kita, sehingga hanya kemudahan dan kebahagiaan yang akan kita dapatkan. Anak-anakku, demikian hikmah kali ini yang bisa Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.